Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak sekalian, kesempatan ini kita ingin membahas tentang fungsi logika ya. Itu ada fungsi if ganda, fungsi or, dan fungsi if and. Or dan if and. Nah, bagaimana fungsi logika ini? Itu suatu kondisi yang hasilnya bergantung pada benar atau salahnya pengujian. Nah, untuk menjalankan fungsi logika ini kita memerlukan operator perbandingan, yaitu diantara sama dengan, lebih kecil dari, terus lebih besar dari, lebih kecil atau sama dengan, lebih besar atau sama dengan, dan tidak sama dengan. Baiklah, kita akan bahas satu persatu tentang if or ini ya. Apabila bernilai benar, jika dia akan bernilai benar jika salah satu kondisi terpenuhi atau salah satu bernilai benar ya. Jadi umpamanya ini ada satu peraturan di satu perusahaan, apabila karyawannya tidak masuk tanpa keterangan, baik tanpa keterangan maupun sakit ya, sakit atau tanpa keterangan selama 5 hari, dia dipecat gitu ya. Ya, umpamanya Hadi 7 hari, ya udah, ini 7 hari tidak masuk, dipecat dia, walaupun ini 4 harinya dia sakit ya, tapi 7 hari dia tanpa keterangan ya. Nah, di sini ya, nanti kita lihat dari rumusnya ya, sama dengan ya, kita lihat penggunaannya ya, itu sama dengan if buka kurung or buka kurung lagi. Nah, mana yang mau jadi syarat pertama? Syarat pertama yang tanpa keterangan ya kan, tadi dinyatakan apabila lebih besar atau lebih atau sama dengan 5 hari, jadi 5 hari ke atas, jadi lebih besar atau sama dengan 5 ini syarat pertama ya, tanda pisah. Terus sakitnya ini D4 lebih besar atau sama dengan 5 tutup kurung tanda pisah. Nah, baru nanti statementnya apa? Statementnya dipecat. Nah, setelah itu kalau tidak, berarti false-nya itu berarti tidak dipecat ya, berarti tidak dipecat, tutup kurung. Jadi ini yang pernyataan benarnya, ini pernyataan yang false-nya, yang ini true-nya, ini false-nya. Nah, ini gini. Nah, kita tinggal lihat yang lain bagaimana, tinggal tarik dari sini. Nah, kenapa tidak dipecat? Karena ini kurang dari 5. Ini juga kurang dari 5. Nah, di sini kurang dari 5. Tapi di sini lebih dari 5. Nah, di sini dipecat juga karena 5. Ada 5-nya dan 6. Jadi kalau umpamanya di sini 4, di sini 4, nah, pasti kita enter. Nah, tidak dipecat karena ini di bawah 5 dan ini di bawah 5 gitu ya. Jadi salah satu saja ini, kalau or ini salah satu saja udah memenuhi. Beda dengan nanti n ya. Ini if n ini cuma salah satu, harus dua-duanya, Jadi ini karyawan akan dipecat tanpa keterangan selama 5 hari dan ya, 5 hari tanpa keterangan dan 5 hari sakit, 5 hari atau lebih sakit ya. Nah, rumusnya sama, tapi or-nya diganti dengan if, diganti dengan n. If kurung n buka kurung lagi. Nah, mana yang menjadi syaratnya? Syarat pertama ini lebih besar atau sama dengan 5. Syarat pertama. Nah, syarat kedua ini yang sakitnya lebih besar atau sama dengan 5. Tutup kurung
tanda pisah. Nah, di sini kita sama tadi. Ya, jadi yang ininya dipecat ya, berarti kalau mereka melakukan itu dipecat, tangannya dipecat. Posnya tidak dipecat, tutup kurung. Kita enter di apa ini ya, tidak dipecat ya. Ini dipecat karena 5 hari tidak masuk dan 10 hari. 5 hari dan 10 hari ini udah memenuhi syarat, ini memenuhi syarat. Itu yang lain kita tinggal drag ke bawah. Nah, kenapa ini tidak dipecat? Karena cuma satu yang memenuhi syarat, ini 9, sedangkan ini kan kurang dari 5 hari. Kalau yang ini lebih dari 5 hari, ini kurang 5 hari, maka tidak dipecat. Kalau di sini kita ganti 5, berarti memenuhi 2 syarat. N itu kan 2 syarat. Coba lihat. Nah, ya kan berarti dipecat 5. Ini kenapa tidak dipecat? Karena ini 4 kurang dari 5. Walaupun ini lebih dari 5, tapi tidak memenuhi syarat karena cuma 1. Kalau ini kita ganti 5, maka dia dipecat. Gitu. Ya, itu berarti bernilai benar jika kedua kondisi, ini kan kondisinya tanpa keterangan atau sakit. Kalau yang tadi kan if or ini kan harus salah satunya aja tidak memenuhi syarat, maka dia dipecat. Tapi kalau N ini cuma harus dua-duanya memenuhi syarat ya, dua-duanya memenuhi syarat. Ini kita lihat lagi, ini tidak dipecatnya, ini kasih spasi harus ya. Nanti kita tarik ke sini ya, tidak dipecat gitu. Oke, sekarang kita masuk kepada if ganda ya. Ini udah mengerti semua ya. Jadi kalau ini ada 2 syarat, harus ini dan ini ya, harus kondisi 1 dan kondisi 2 ini harus ya kan lebih dari 5 atau lebih ya. Nah, ini kenapa dipecat? Ini karena 5 dan 6. Kalau kita diganti di sininya 4, misalnya sini 3, nah, enter ya kan, tidak dipecat ya karena hadirnya. Oke, sekarang kita masuk ke if ganda ya. Nah, if ganda ini adalah satu penampilan kriteria yang tertentu yang diberikan salah satu tertentu untuk ditampilkan ya, if ganda. Nah, kita lihat di sini if ganda. Coba kalian lihat if ganda, jadi baik ya. If ganda itu untuk menentukannya. Jadi di satu perusahaan itu umpamanya dia libur tanpa keterangannya kurang atau sama dengan 2 hari, berarti baik. Kalau liburnya tanpa keterangan 2-5 hari itu cukup keterangannya ya. Kalau libur tanpa keterangannya 5 hari itu berarti kurang. Nah, kita ingin tahu ini, kalau ini satu orang ini dia menyandang predikat apa berdasarkan kriteria yang diberikan oleh perusahaan ya. Terus contoh tadi ini udah ada ya, baik. Oke, nah, ini cukup kita lihat. Oke, if ya, if sama dengan if buka kurung ini lebih besar ya, lebih besar lebih kecil ya, lebih kecil sama dengan 2 dia baik.
harus dikasih tanda kutip kalau untuk ini kan karena non numerik. Nah, ya. Terus if ini ini buka kurung, if tanpa keterangannya, jika tanpa keterangannya lebih kecil atau sama dengan 5, lebih kecil atau sama dengan 5, maka tanda pisah cukup. Tanda pisah. Oke, satu lagi cukup. Nah, berarti selainnya berarti kurang. Jadi kita nggak usah ketikkan lagi. Untuk pilihan selain itu berarti kurang. Nah, karena sini if-nya ada 2, jadi tutup kurungnya ada 2. Harus 2. Enter. Nah, jadi yang nggak masuk tanpa keterangan 1 itu baik. Ya. Coba kita lihat ke bawah. Nah, ini nggak masuk 1 hari, masuk baik. 2 hari baik. 3, 4, sampai 5 itu masuk cukup. Ini cukup. Sedangkan di selain itu kurang. Nah, ini 5 cukup ya. Kalau mau kita ketik 20 ini kurang gitu ya. Ini kriterianya yang sudah ditentukan tadi berdasarkan rumus ya. Ini yang berdasarkan ini. Ya, rumusnya itu tadi yang dikasihkan if, ini namanya if ganda. Oke. Demikianlah pembahasan kita tentang fungsi logika hari ini, yaitu if or, if and, dan if ganda. Semoga dapat bermanfaat buat kita semua dan dapat dicermati dengan baik.